welcome back again to my YouTube channel. Hari ini Mrs. Windy mau bahas latihan soal penilaian akhir semester ganjil Bahasa Inggris kelas 7 tahun pelajaran 2023-2024. Nah, apa aja nih soal yang perlu kalian siapkan di penilaian akhir semester ganjil? Simak terus video selengkapnya on my YouTube channel. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, di sini ada dialog antara Frank, Jane, sama Romeo. Jane, this is Romeo. Romeo, this is Jane. How do you do, Romeo? Kalau ada pertanyaan how do you do, jawabannya yang benar adalah how do you do, Jane? Seperti itu ya, yang artinya bagaimana dengan kabarmu atau senang bertemu denganmu juga boleh. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, ini ada percakapan antara Rini sama ibunya. Mom, I'm sorry. Bu, saya minta maaf. I forgot to buy 1 kilogram of sugar as you requested. I forgot. Saya lupa membeli 1 kilogram gula as you requested. Kemudian ibunya menjawab, what? How could you forget? Loh, kok bisa lupa sih? Tapi akhirnya ibunya bilang, oh okay. Maka jawaban yang benar untuk melengkapinya adalah never mind, tidak apa-apa. Kalau yang akan you're welcome artinya sama-sama. Kemudian yang B, thank you, terima kasih, my pleasure, dengan senang hati. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Untuk pertanyaan yang nomor 3, ada Ranti sama Rangga kemudian bilang, I apologize for my mistake. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Nah, kalau ada orang yang minta maaf, kira-kira respon yang benar yang mana nih? Apakah thank you, my pleasure, it doesn't matter, or you're welcome? Thank you artinya terima kasih, my pleasure dengan senang hati, it doesn't matter, tidak apa-apa. Kemudian you're welcome sama-sama. Nah, yang betul yang mana nih? Betul sekali, yang betul adalah yang C, it doesn't matter, tidak apa-apa. Untuk pertanyaan nomor 4, why didn't you come to my birthday party? Ada pertanyaan why yang artinya mengapa kamu tidak datang ke ulang tahunku. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana nih? Yang A, I am sorry I had to accompany my mother to hospital. Maaf, saya harus menemani ibu saya ke rumah sakit. Kemudian yang B malah bertanya, apakah kamu pergi ke Jakarta? Yang C, how was your trip to Bali? Bagaimana perjalananmu ke Bali sama dia pergi ke Jakarta? Nah, kira-kira yang cocok dengan pertanyaan mengapa kamu tidak datang ke pesta ulang tahunku? Ya, betul sekali. Jawaban yang betul adalah yang A. Pertanyaan nomor 5, could you pass me the sugar please? Bisakah kamu memberikan aku sugar atau gula? Here you are. Ini ketika kamu sudah dikasih sesuatu oleh seseorang, maka kamu akan bilang, ya betul sekali, thank you, terima kasih. Oke, next, pertanyaan nomor 6. Let me help you carry this book. Biarkan aku membantumu carry, membawa buku ini. Kemudian Adelia jawab, you are welcome. Sama-sama. Ketika ada orang yang bilang you are welcome, jawabannya apakah thank you, no problem, I'm sorry, I can help you. Ya, betul sekali. Thank you. Dan dijawab Adelia, you are welcome. Oke, untuk pertanyaan nomor 7, finish your work, Ali. Selesaikan dulu tugasmu, Ali. Kemudian Ali jawab oke. Kemudian Amel bla bla bla, I must go now. Aku harus pergi sekarang. Nah, ketika mau pergi, kira-kira ngomongnya apa sih? Apakah alright, baiklah, no problem, tidak masalah, see you, sampai jumpa, apakah oke? Ya, betulnya see you, sampai jumpa, karena dia berpamitan atau leave taking. Oke, question number 8. Hello, I am Willy. Hello, I am Bobby. Hello, saya Bobby. You are my neighbor, right? Kamu tetangga baruku, kan? Kemudian Bobby menjawab, yes, I am. Ya, I just moved from Lampung. Saya baru saja pindah dari Lampung. Kemudian, well, nice to meet you, Bobby. Senang bertemu denganmu, Bobby. Kemudian Bobby juga menjawab, nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Nah,
Pertanyaannya, who moved from Lampung? Siapa? Ada kata who, ini artinya siapa. Move, yang baru pindah dari Lampung. Siapa yang baru pindah? Apakah Willy? Apakah Bobby? Nah, kita bisa lihat di sini. Yes, I am. I just moved from Lampung. Siapa yang baru pindah? Bobby. Maka jawabannya yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Di sini teksnya masih sama dengan yang tadi ya, antara Willy sama Bobby. Nah, tetapi pertanyaannya yang di sini adalah where do they probably meet? Where, ada kata tanya where yang artinya di mana. Mereka kira-kira ketemunya di mana ya? Kalau mereka sedang ngobrolin, oh saya baru pindah dari sini nih. Apakah in the kitchen, di dapur, in the pool, di kolam, di pasar, apakah di jalan? Ya, yang betul jawabannya adalah di jalan, karena mereka saling menyapa dan baru saja ketemu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Today is Thursday. Hari ini adalah hari Kamis. What day was yesterday? Kemarin hari apa? Karena ada kata yesterday di sini artinya kemarin. So, Bima menjawab yesterday was, kemarin berarti hari apa? Kalau hari ini hari Kamis, berarti kemarinnya hari, ya betul sekali, Wednesday, hari Rabu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. What time do you get up in the morning? Ada kata tanya what time, jam berapa kamu bangun di pagi hari? Usually I get up at 4:30 a.m. Nah, ini jamnya ketika dirubah menjadi gaya British, yang betul yang mana nih? Apakah it is 4 o'clock? Ini kalau 4 o'clock berarti jam 4 tepat. It is 3:04, jam 3 lebih 4. Kemudian it is 4:30, berarti jam 4 lebih 30. It is 4:20, jam 4 lebih 20. Berarti yang betul jawabannya adalah yang C. Pertanyaan nomor 12. Good morning Ayu. Kemudian Ayu jawabnya I am fine, thank you. Nah, saya baik-baik saja. Berarti kira-kira Anissa ini tanya tentang apa ya? Ya, apakah how old are you? Berapa usiamu? What is your name? Siapa namamu? How are you? Bagaimana kabarmu? Atau what are you? Apa pekerjaanmu? Nah, yang betul yang jawabannya adalah how are you? Bagaimana kabarmu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. Nah, di sini ada bacaan yang cukup panjang, tapi pasti ada kata kuncinya. Kita lihat dulu ya, apa isi teksnya. I have a little sister named Tini. Saya mempunyai a little sister, jadi adik ya, namanya Tini. She's a smart girl. Dia adalah gadis yang smart atau cerdas. Her hobby is cooking. Hobinya memasak. She likes helping my mother in the kitchen. Dia suka membantu ibu saya di dapur. She knows a lot of names of dishes. Dia tahu berbagai nama makanan. She likes cooking many kinds of dishes, but she doesn't like cooking cakes. Dia suka memasak berbagai jenis makanan, tapi dia tidak suka memasak cakes atau roti ya. Her favorite dish is pindang serani, not because she likes eating it, but because she likes watching us eat it up. Nah, masakan favoritnya adalah pindang serani, not because. Di sini ada kata not because. Jadi bukan karena dia suka makannya, tapi dia suka melihat kita sedang makan. She wants to be a professional chef one day. Dia ingin menjadi professional chef ya, kok yang profesional suatu hari nanti. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya. What is her dream? Apa sih cita-citanya? Di sini tadi sudah disebutkan dengan jelas. She wants to be a professional chef one day. Jawaban yang betul adalah yang D. She wants to be a chef. Oke, pertanyaan nomor 14. Di sini ada teks tentang Arjun nih. Ini hi everybody. My name is Arjun. Nama saya Arjun. I am 11 years old. Saya usianya 11 tahun.
I live in Canggu, Bali. Saya tinggal di Canggu, Bali, and I go to school in the morning and back home in the afternoon. Saya berangkat pagi hari dan pulang di siang hari. I am an outdoor type of person. Saya orang yang suka dengan lingkungan luar. My favorite sport is surfing. Olahraga favoritnya adalah surfing. I go surfing almost every day. Jadi hampir setiap hari dia pergi surfing. My father is a surfing trainer. Nah, ayahnya adalah seorang trainernya surfing gitu ya anak-anak ya. He trains tourists patiently. Nah, ada kata patiently. Jadi dia melatih dengan sabar. He is a patient person. Dia adalah orang yang sabar. I help my father by preparing the surfing equipment. Saya membantu ayah saya menyiapkan peralatan surfing. In the future, suatu hari nanti, I want to be a surfing trainer too. It's a cool job. Saya ingin menjadi seorang trainer dari surfing juga, karena itu adalah pekerjaan yang keren gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, what kind of activities does Arjun like? Pertanyaannya adalah activities, kegiatan apa yang Arjun sukai? Apakah thrilling, outdoor, indoor, or water? Di sini tadi sudah dijelaskan ada outdoor, so the answer is B. Oke, next question masih tentang teks Arjun ya, anak-anak ya. Pertanyaannya adalah why does Arjun want to be a surfing trainer? Ada kata tanya why. Mengapa Arjun wants to be? Arjun ingin menjadi surfing trainer, pelatih surfing. Di sini tadi dijelaskan ya, ada tulisan I want to be surfing trainer too because it's a cool job. Nah, jawabannya yang betul adalah yang C. He thinks it's a cool job. Jadi dia berpikir bahwa menjadi surfing trainer itu adalah a cool job atau pekerjaan yang keren. Oke, next question number 16. Pertanyaan nomor 16 about my school library. Nah, kalau kita lihat nih, what is next to the door of the library? Apa yang ada di sebelah pintu dari perpustakaan? Nah, kita lihat teksnya terlebih dahulu ya, dan kita pahami terlebih dahulu my school library. Jadi perpustakaan sekolah. There is a library in my school. Ada sebuah perpustakaan di sekolah saya. It is on the second floor. Ada di lantai 2. It is about 7 meters wide and 10 meters long. Jadi panjangnya 10 meter ya ini anak-anak ya, dan lebarnya 7 meter karena ada di sini kata wide itu lebarnya. There are 11 bookshelves in the library. Ada 11 rak buku di perpustakaan. They are full of books, penuh dengan buku-buku. My favorite is the shelf next to the door. Nah, favorit saya ada di rak di sebelahnya pintu. It is used for displaying the magazine and newspaper. Digunakan untuk mendisplay atau ada majalah dan juga koran-koran, especially about sports, terutama tentang sports atau olahraga. The students visit the library during recess. Dan murid-murid mengunjungi perpustakaan ketika istirahat. They love visiting the library because it is quiet and cool. Mereka suka mengunjungi, visiting itu mengunjungi ya, library karena it is quiet and cool, tenang dan sejuk gitu ya. Kemudian it is very comfortable to read in this library. Sangat nyaman sekali membaca di perpustakaan ini. Nah, tadi kita sudah bahas next to the door of the library, apa sih yang ada di sebelahnya pintu? Ini tadi sudah disebutkan, my favorite is the shelf next to the door. Jadi ada rak yang untuk display the magazine and newspaper. So, the answer is D. Okay, next question number 17. Pertanyaan nomor 17 nih. When do the students usually go to the library? Ada kata tanya when. Kapan? Student, murid-murid biasanya
pergi ke perpustakaan. Tadi sudah dibahas, ada jawaban during the recess atau sedang istirahat. Jadi jawabannya adalah yang C. Pertanyaan nomor 18 tentang my room. Ada bacaan my room. Kita lihat dulu ya teksnya terlebih dahulu. My favorite place in my house is my bedroom. Jadi tempat favoritnya di rumahnya adalah bedroom, tempat tidur. I painted it pink. Saya mengecatnya pink because it's my favorite color. Karena adalah warna favoritnya. I put pictures of natural scenery on the wall. Saya meletakkan beberapa gambar pemandangan di dinding. Near the window is my desk. Di dekat jendela ada meja saya. There is an alarm clock, a dictionary, and some encyclopedias help me when I study. Jadi ada jam alarm, a dictionary kamus, and some encyclopedias. Ada beberapa encyclopedias ketika dia belajar. My bed is very comfortable. Tempat tidurnya sangat nyaman. The color of the sheet is pink. The pillows and the bolster are pink too. Jadi semuanya pink ya. Bantalnya, gulingnya, semuanya warna pink. Nah, pertanyaannya, when does the writer use the encyclopedias? Ada kata tanya when yang artinya kapan. Writer penulis menggunakan ensiklopedianya. Tadi kita sudah membacanya, jadi dia menggunakan ensiklopedianya when I study. Jadi ketika dia belajar. Jawabannya adalah C. Untuk pertanyaan nomor 19 masih tetap di teks yang sama about my room atau ruanganku. Nah, di sini pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? What? Apa? Purpose itu adalah tujuan dari teks tersebut. Nah, ketika menceritakan tentang keadaan kamarnya, mendeskripsikan kamarnya. Nah, itu kira-kira tujuannya apa nih anak-anak? Yang pertama, to ask the readers to paint their room pink. Apakah teks ini bertujuan untuk meminta para pembacanya untuk mengecat ruangannya menjadi pink? Bukan ya. Kemudian yang B, to tell the readers how to decorate a room. Untuk menceritakan kepada para pembaca untuk mendekor ruangannya, bukan ya. Yang C, to tell about the writer's hobby. Apakah membicarakan tentang hobinya si penulis? Tentu bukan ya. Kemudian yang D, to describe the writer's room. Untuk menggambarkan ruangan si penulis. Apakah betul? Ya, betul sekali. Menggambarkan apa? Menggambarkan bedroom atau kamar tidurnya. So the answer is D. Oke, pertanyaan nomor 20. Ini ada teks tentang My English Dictionary. Jadi ada kamus bahasa Inggrisku. Nah, kita lihat teksnya terlebih dahulu ya. Today is my birthday. Hari ini adalah hari ulang tahunku. My father gave me a dictionary. Ayahku memberiku a dictionary. Kamus. It is very thick. Sangat tebal. It has 670 pages. Jadi halamannya ada 670 halaman ya. There are pictures on some pages of the dictionary. Ada gambar-gambar di beberapa halaman dari kamus tersebut. They make the dictionary special. Dan itu membuat kamusnya menjadi special. The color of the cover is bright red and the color of the pages is white. Warna dari cover ini adalah sampulnya ya, bright red, merah terang gitu ya. Kemudian the color of the pages, warna dalamnya adalah putih. The pictures are in black and white. Gambarnya hitam putih gitu ya. It is a new edition, jadi edisi yang terbaru. Nah, kita lihat pertanyaannya, why is the dictionary special? Ada kata tanya why, mengapa? Dictionary kamus itu menjadi special. Because tadi kita sudah melihat they make the dictionary special. Kata they
mereka membuatnya spesial. Mereka ini adalah kata ganti dari kalimat sebelumnya. Apa itu kalimat sebelumnya? There are pictures on some pages. Jadi ada gambar-gambar di setiap halamannya. So it has some pictures on the pages. Jawabannya adalah yang C. Thank you for your attention. If you have any questions for me, you can chat me on my YouTube channel.